membutuhkan potensial membran istirahat. Nah, pada sel saraf dan otot, potensial membran istirahat itu berkisar sekitar minus 70 mV yang mendekati nilai potensial keseimbangan kalium, yaitu minus 90 mV. Contoh dalam tubuhnya begini. Jadi, pada sel saraf, potensial keseimbangan kalium itu mempersiapkan sel untuk menghasilkan sinyal listrik ketika diperlukan. Nah, jika potensial membran itu berubah jauh dari nilai potensial keseimbangan kalium, sel itu dapat mengalami gangguan fungsional seperti kejang atau paralisis. Nah, untuk kontras dengan patologinya begini, yaitu ada yang namanya epilepsi vokal, yaitu disfungsi KIR 4.1 pada astrosit. Lalu terjadi akumulasi kalium ekstraseluler, kemudian terjadi penurunan potensial keseimbangan kalium neuron, lalu sehingga terjadi yang namanya hypereksitabilitas. Lalu ada lagi yang namanya penyakit sindrom IS, yaitu mutasi KIR 4.1, yang kemudian itu terjadi yang namanya kejang, ataksia, tuli sensori neural. Untuk refleksi sistemiknya begini, potensial keseimbangan kalium itu bukan hanya milik neuron. Sel glial adalah penjaga harmoni potensial keseimbangan kalium di otak, menunjukkan bahwa homeostasis listrik adalah usaha kolektif. Intinya, ini menunjukkan bahwa potensial keseimbangan kalium adalah gardu pengendali yang menjaga stabilitas fisiologi tubuh. Setelah pembahasan yang panjang, tibalah kita di kesimpulan bahwasanya ada harmoni dalam potensial keseimbangan kalium. Jadi, kenapa sih potensial keseimbangan kalium itu dianggap salah satu mekanisme paling elegan dalam tubuh? Jadi, potensial keseimbangan kalium adalah hasil harmoni antara gradien konsentrasi dan gradien listrik yang saling berlawanan. Ia merupakan fondasi bagi potensial membran istirahat yang penting untuk fungsi normal sel saraf dan otot. Lalu, bagaimana sih pemahaman tentang potensial keseimbangan kalium itu dapat membantu calon dokter dalam praktik medis? Caranya, memahami mekanisme ini membantu calon dokter itu memahami dasar-dasar fisiologi tubuh yang penting untuk mendiagnosis dan mengobati gangguan seperti epilepsi, gangguan neuromuskular, dan aritmia jantung. Nah, terus apa pesan utama yang dapat kita ambil dari pembahasan tentang potensial keseimbangan kalium? Jadi, tubuh manusia adalah sistem yang kompleks dan harmonis di mana setiap komponen termasuk potensial keseimbangan kalium itu saling mendukung untuk menjaga kehidupan. Memahami mekanisme ini dapat membantu kita lebih menghargai keajaiban biologi tubuh. Nah, untuk kontras dengan patologi lainnya begini, ada yang namanya myasthenia gravis, yaitu gangguan postsinaptik, bukan perubahan potensial keseimbangan kalium. Lalu ada PP unik, yaitu gangguan keseimbangan termodinamik ionik, bukan transmisi sinaptik. Untuk refleksi sistemiknya begini. Jadi, jurnal ilmiah itu mengungkap bahwa stabilitas fisiologis itu bergantung pada keseimbangan halus antara potensial keseimbangan kalium dan RMP, dan gangguan kecil pada gradien kalium dapat melumpuhkan tubuh. Jadi teman-teman sekalian, potensial keseimbangan kalium adalah salah satu mekanisme paling elegan dalam tubuh kita. Ia adalah hasil harmoni antara gradien konsentrasi dan gradien listrik yang saling berlawanan. Ia merupakan fondasi bagi potensial membran istirahat yang penting untuk fungsi normal sel saraf dan otot. Ia adalah hasil keseimbangan dinamik di mana tidak ada lagi perpindahan neto kalium meskipun gradien konsentrasinya